Bab 903, Biaya konsultasi yang mahal. Saat detik di mana tubuh kepala keluarga Lin bergetar hebat, semua orang langsung berubah terkejut. Bahkan Jerry yang juga sedikit khawatir, mau bagaimanapun Viola Feng yang memberikan perawatan akupuntur kepada kepala keluarga Lin, dan tubuhnya baru bergetar. Tapi wajah Viola Feng tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan, justru terlihat tenang. Tiba-tiba, ibu jari dan jari telunjuk tangan kanannya memegang satu jarum perak atas dengan pelan. Detik berikutnya, adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Hanya melihat jarum perak itu tiba-tiba bergetar dengan frekuensi tinggi. Astaga, jarum sedang bergetar. Seseorang berseru. Adegan ini benar-benar di luar dugaan orang, tapi Viola Feng belum menyelesaikan perawatannya. Setelah memutar satu jarum perak untuk bergetar, ia memutar beberapa jarum perak lainnya dengan cara yang sama. Di bagian jantung kepala keluarga Lin, ada total 7 jarum perak, dan semuanya tengah bergetar saat ini. Jarum mengembalikan nyawa. Tiba-tiba seseorang berseru, dan saat melihat ke arah Viola Feng lagi, wajahnya penuh dengan tatapan hormat. Orang ini mengenakan jas putih, ia adalah dokter yang datang bersama kepala keluarga Lin. Bisa menjadi dokter pribadi kepala keluarga Lin, keterampilan medisnya harus sangat kuat. Bahkan ia memandang Viola Feng dengan wajah kagum, yang cukup bisa menjelaskan metode akupuntur yang digunakan Viola Feng saat ini sangat ampuh. Garis merah. Bagian jantung kepala keluarga Lin ternyata muncul 7 garis merah. Seseorang berujar dengan sangat terkejut. Hanya melihat 7 jarum perak sebagai garis tengah, muncul garis merah tipis, terus-menerus menyatu menuju pusat 7 jarum perak. Hanya dalam beberapa detik, 7 garis merah ternyata berkumpul di tempat yang sama. Mata Viola Feng bergerak dengan cepat, telah menyiapkan jarum perak di tangannya sejak awal, dan langsung menusuk titik berkumpul garis merah darah dalam sekejap. Ia telah melakukan persiapan sejak awal, tidak tahu sejak kapan sebuah botol kaca transparan muncul di tangannya, dan tangan lainnya mencabut keluar jarum perak terakhir. Hampir bersamaan saat jarum ditarik keluar, botol kaca menahan di titik berkumpul garis merah darah itu barusan. Botol kaca hanya berhenti sekitar 1 detik, Viola Feng langsung menyimpan kembali botol kaca dan sekaligus memasang sumbat botol di atasnya. Semua ini seperti pesta visual, semua orang menatapnya dengan saksama. Tahu Viola Feng menyimpan kembali botol kaca, semua orang baru perlahan-lahan tersadar dari lamunan. Wah! Kepala keluarga Lin yang awalnya masih dalam keadaan koma, tiba-tiba duduk dari tandu dan langsung menyemburkan darah hitam dari mulut. Ayah! Haiden Lin terkejut dan buru-buru menghampiri. Hanya saja, setelah kepala keluarga Lin memuntahkan darah hitam, tubuhnya kembali terbaring di atas tandu, dengan kedua mata yang tertutup, wajah pucat, tidak ada warna merah sama sekali, dan terlihat seperti orang mati. Sedangkan Viola Feng, ia sudah kelelahan saat ini, terduduk di lantai dan terengah-engah. Viola, kamu baik-baik saja, kan? Jerry yang buru-buru maju menghampiri, melihat keringat yang memenuhi kening Viola Feng, wajahnya terlihat khawatir. Viola Feng sedikit menggelengkan kepalanya, sudut bibirnya menunjukkan senyuman yang ceria, orang berhasil diselamatkan. Mendengar kata-kata Viola Feng, hati Jerry yang terus merasa khawatir juga berubah lega. Jika ia mengatakan ia menyelamatkan kepala keluarga Lin, pasti tidak akan ada masalah. Ayah, jangan membuatku takut, cepat bangun. Haiden Lin berlutut di depan tandu kepala keluarga Lin, berteriak dengan cemas. Hanya saja tidak peduli bagaimana ia berteriak, kepala keluarga Lin tetap tidak merespon. Kepala keluarga, apakah ini dokter ajaib yang kamu bilang bisa menyembuhkanmu? Pada saat ini, kepala keluarga kedua tiba-tiba mencibir, menatap ejek ke arah kepala keluarga Lin yang terbaring di atas tandu yang tidak gerak sama sekali. Tersenyum dan berujar, awalnya kepala keluarga Lin masih bisa diselamatkan, tapi sekarang ditolong olehnya, sepertinya tidak akan bangun lagi, kan? Haiden Lin, kematian ayahmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Tentu, jika kamu ingin mengejar tanggung jawab,
kamu harus minta tanggung jawab kepada dokter yang menolong ayahmu. Kepala keluarga ketiga menatap Hayden Lin dan berujar dengan dingin. Mimik wajah Orlando Jiang langsung sedikit berubah. Kedua netranya yang tajam tiba-tiba jatuh ke arah kepala keluarga kedua dan kepala keluarga ketiga, mengerutkan kening dan berujar, "Dokter ajaib masih belum mengatakan kondisi kepala keluarga Lin, bagaimana kalian tahu kepala keluarga Lin tidak diselamatkan? Lagi pula kepala keluarga Lin sudah diambang kematian ketika dibawa ke sini. Keluarga Lin yang terlebih dahulu meminta dokter ajaib menolongnya. Sekalipun benar-benar tidak bisa berhasil menyelamatkan kepala keluarga Lin, juga tidak boleh menyalahkan dokter ajaib, kan?" Usai berujar, kedua netra Orlando Jiang menatap ke arah Hayden Lin dan berujar dengan lantang, "Dokter ajaib adalah tamu terhormatku, sekalipun ia tidak bisa menyelamatkan kepala keluarga Lin, tak ada satupun dari kalian yang punya alasan untuk meminta pertanggungjawabannya." Suara Orlando Jiang penuh dengan ketegasan, dan juga mengungkapkan satu sinyal kepada keluarga Lin. Jika keluarga Lin benar-benar ingin mencari masalah dengan Viola Feng, ia tidak akan setuju. Masalah ini tidak ada hubungan dengan keluarga-keluarga Jiang, kamu ini tidak memikirkan hubungan antara keluarga Jiang dan keluarga Lin, dan ingin melindungi si pembunuh. Kepala keluarga ketiga bertanya dengan dingin. "Pembunuh?" Orlando Jiang tersenyum sinis, "Menurutmu, jika orang yang sakit parah pergi ke rumah sakit, selama rumah sakit gagal menyelamatkan orang itu, maka dokter di rumah sakit akan menjadi pembunuh. Identitas kepala keluarga Lin sangat mulia, bagaimana boleh dibandingkan dengan orang biasa yang sakit parah?" Kepala keluarga kedua bertanya lagi. "Cek." Orlando Jiang tersenyum sinis, "Aku justru ingin melihat, siapa yang berani menyentuh dokter ajaib." Kepala keluarga Jiang, "Kata-kata Anda sedikit berlebihan." Hayden Lin jalan menghampiri dengan wajah sedih dan berujar, "Apa yang Anda katakan benar, ayahku memang berada di ambang kematian, dan rumah sakit tidak dapat menyembuhkannya, oleh karena itu kita baru datang mencari dokter ajaib untuk menolong. Sekalipun ayahku meninggal, itu juga bukan salah dokter ajaib. Anda tidak perlu khawatir, kita tidak akan meminta pertanggungjawaban dokter ajaib." Wajah Hayden Lin terlihat serius. Usai berujar, ia jalan menghampiri ke arah Viola Feng yang sedang istirahat di sebelah, mengeluarkan satu kartu bank, dan kedua tangannya menyerahkannya dengan hormat. "Terima kasih atas kerja kerasmu, dokter ajaib. Ada 1 miliar di dalam kartu ini, anggap saja sebagai hadiahmu karena telah menyelamatkan ayahku. Meskipun gagal menyembuhkan ayahku, tapi keluarga Lin tidak akan menyalahkanmu. Terima kasih." Mengeluarkan uang langsung 1 miliar kuai rem, semua orang benar-benar terkejut. Kepala keluarga kedua dan kepala keluarga ketiga tahu provokasi tidak berguna, mimik wajah mereka berubah sangat tidak enak dipandang. Viola Feng juga sedikit mematung, kemudian berujar, "Siapa bilang kepala keluarga Lin tidak ada harapan? Aku sudah menyembuhkan penyakitnya. Apa, kamu bilang ayahku masih hidup?" Hayden Lin yang awalnya terlihat sedih langsung melototkan kedua netra saat mendengar kata-kata Viola Feng, wajahnya terlihat senang. Viola Feng sedikit menganggukkan kepalanya, "Aku sudah mengeluarkan cacing beracun dari bagian jantung kepala keluarga Lin, ia hanya terlalu lemah saja dan terlihat seperti sudah mati. Tunggu paling lama 5 menit lagi, kepala keluarga Lin akan bangun." Usai berujar, ia mendorong kembali kartu bank yang diberikan Hayden Lin dan menolak, "Aku menolongnya hanya karena diriku adalah seorang dokter, bukan untuk uang. Anda hanya perlu memberiku 200 yuan untuk pengobatan akupuntur saja." Cek. Kepala keluarga kedua mencibir, benar-benar tidak tahu malu. Tidak menginginkan 1 miliar untuk biaya konsultasi, tapi hanya menginginkan 200 yuan. "Kamu ini tahu dirimu membunuh kepala keluarga Lin, oleh karena itu tidak berani mengambil 1 miliar biaya konsultasi, kan?" Keluarga ketiga juga berujar, "Kepala keluarga Lin jelas sudah meninggal. Jika kamu bersikeras mengatakan ia masih hidup, benar-benar menganggap kita orang bodoh." Bersambung.